web aplikasi. Ya animasi sendiri udah tahu diri kayak bergerak. Kalau ada visualisasi itu kayak yang kalian sering lihat tuh mungkin kayak chart grafik ya. Ini alasannya kenapa kita harus pakai animasi di untuk web aplikasi kita. Yang pertama itu hakikatnya sendiri manusia itu menangkap objek yang apalagi yang bergerak itu sangat baik. Jadi manusia itu bagus sih gimana ya? Baik dalam menangkap objek yang bergerak. Lalu alasan kedua kenapa harus pakai animasi? Animasi bisa membuat aplikasi kita itu untuk dikomunikasikan ke user itu jauh lebih baik. Jadi dengan menggunakan animasi, misalnya yang pertama saya bisa menceritakan sebuah cerita tanpa harus memberitahu ini ceritanya apa. Misalnya saya ingin membuat animasi, membuat web aplikasi tentang orang belanja, orang belanja di supermarket atau di sebuah mall. Ya saya tinggal bikin aja sebuah animasi beberapa orang yang bergerak ke satu toko ke toko yang lain buat membeli barang gitu. Jadi dengan saya menambahkan animasi seperti itu aja orang udah tahu ini aplikasi, ini web tentang orang belanja gitu. Terus yang kedua ini komunikasi, tadi kan bahasnya tentang better communication with user. Yang kedua itu branding and fun. Jadi ya dengan menambahkan animasi itu sendiri melihat sebuah web jadi nggak bosan gitu, nggak boring. Terus branding itu sendiri jadi ya dengan kita menambahkan animasi di suatu web itu kayak ya misalnya satu perusahaan ngasih sebuah animasi buat logo dia, itu kan biasanya suka unik sendiri gitu. Jadi bisa buat branding merek pemilik dari sebuah web. Terus Terus selanjutnya alasan kenapa harus pakai animasi di web itu interaktif dan more live content. Jadi lihat aja seperti contoh di sini, contoh di atas itu sebuah web yang ya nggak ada animasinya, ya walaupun bagus gitu tampilannya, tapi ya gimana ya rasanya hampa gitu nggak ada animasi. Kalau lihat di bawah nih, saya kan menambahkan sebuah animasi buat magnet, di mana magnetnya itu kayak menarik uang gitu. Jadi lebih interaktif dan kontennya nggak terlalu hambar. Terus alasan berikutnya itu credibility. Dengan menambah animasi, user yang melihat web aplikasi itu gimana ya ngomongnya, melihat orang yang memiliki web ini, jadi ini webnya bagus, berarti kemungkinan yang jasa yang menjual sesuatu atau menyediakan jasa di web itu mempunyai kredibilitas yang baik. Lalu alasan berikutnya, ya animasi itu membuat semuanya lebih baik. Nah, di sini apa yang bisa kalian lakukan di animasi? Satu, animasi objek bisa. Terus yang kedua, benda ya, tadi objek ya. Terus benda, gimana bisa? Manusia bergerak bisa, berjalan atau berbicara, lompat atau mau salto juga bisa. Terus hewan itu bisa, tumbuhan bisa, games juga bisa, cuman ya tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Data visualization itu yang tadi yang saya sebut, graph dan chart, ya itu sebenarnya tidak terlalu butuh animasi, tapi dengan menggunakan animasi seperti yang sudah dibilang tadi itu akan membuatnya jadi lebih menarik. Terus musik video, bisa bikin musik video, saya pernah lihat itu di Google, ya produk Google yang membuat musik video kolaborasi sama Google itu dia membuat ya sekitar 5 menit sebuah musik video. Jadi intinya dengan animasi itu bisa melakukan semuanya. Nah, gimana caranya buat memulai mengerjakan sebuah animasi di web di sebuah web. Yang pertama, kalian harus punya pengetahuan CSS dan JavaScript yang cukup kuat. Soalnya di sini kalau untuk basicnya aja susah, itu animasi geraknya itu menggunakan
ada dua, satu CSS nanti ya, yang kedua JavaScript. Untuk CSS ini untuk melakukan gerakan animasinya itu pun masih harus menggunakan CSS gitu. Pengetahuan matematikal yang sangat kuat dan problem solvingnya kuat, apalagi terutama buat JavaScript ya di sini. Yang selanjutnya basic computer graphic knowledge. Nah ini untuk animasi ini pengetahuan di komputer grafik ini terutama akan dipakai jika kalian menggunakan animasi menggunakan JavaScript. Nah ini perbedaannya yang tadi saya sebut, ada animasi yang menggunakan CSS, ada yang animasi yang menggunakan JavaScript. Yang pertama CSS. CSS ini cuma bisa digunakan untuk animasi ya, animasi yang simple. Ya misalnya kayak yang tadi saya ngomong orang berjalan. Ya walaupun itu nggak simple ya orang berjalan, tapi ya orang berjalan itu sendiri kayak part-partnya itu bisa di bagian-bagian manusia itu bisa dibagi-bagi, misalnya kaki, nanti gerakin kaki dulu, baru gerakin tangan gitu. Terus buat CSS ini lumayan enteng buat performance ya di browser. Terus yang kedua tidak ada data kalkulasi, jadi ini misalnya saya pengen membuat sebuah chart menggunakan CSS nggak bisa. Terus yang kedua flatline, nah ini animasinya ini cuman buat bidang datar. Jadi misalnya kayak mau animasi bola dunia nih yang berputar 360 derajat gitu, itu nggak bisa. Paling kalau mau putar dia kayak bidang datar gitu. Jadi waktu diputar 180 derajat ya cuman garis doang gitu. Terus difficult timing interaction. Nah, di sini buat timingnya itu susah banget di CSS. Jadi misalnya yang tadi deh yang orang berjalan animasi. Misalnya saya mau jalan dari orangnya ke toko 1, terus ke toko 2, terus ke toko 3 di atas gitu saya 1, 2, 3, itu timingnya susah banget. Soalnya timingnya harus manual gitu di CSS. Jadi misalnya dari detik ke 1 sampai ke 3 pengennya jalan dari sini ke sini, terus dari 3 ke 5 baru ke sana gitu. Itu lumayan susah. Untuk JavaScript tadi yang CSS simple animasi ya, JavaScript ini bisa digunakan untuk animasi yang cukup sulit. Misalnya tadi ya bikin sebuah musik video itu bisa bikin games itu kan sulit banget gitu dipakai CSS. Mungkin sih tapi ya susah gitu. Tapi performance-nya jelek banget buat JavaScript, itu berat banget. Lalu buat kalkulasi data itu cocok banget, apalagi buat chart gitu kan. Terus yang ini animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya CSS bisa 2 dimensi, tapi 3 dimensi bisa, tapi bidangnya tetap datar. Untuk JavaScript ini, dia bisa aja kayak tadi bola dunia berputar, yang penting kita render bola dunianya, bola dunia 360 derajat di render, tinggal diputar aja. Terus untuk CSS, JavaScript ini juga bisa digunakan untuk manipulasi CSS. Jadi ya JavaScript bisa nyentuh ke CSS gitu. Lalu buat timingnya tadi yang CSS-nya gampang, ini lebih di CSS susah, di JavaScript lebih gampang soalnya dia bisa menghitung suatu data. Nah ini buat contohnya ya paling sekilas aja ya. Ini buat CSS itu kodenya masih sampai 10 doang, 9 udah nggak support. Ini buat JavaScript, ya JavaScript yang IE 9 udah bisa, terus yang kebanyakan browser juga udah bisa. Ini buat yang SVG. Jadi tadi ada animasi menggunakan CSS sama JavaScript. SVG ini sebenarnya dia HTML biasa, cuman lebih khusus buat misalnya buat penggambaran suatu garis atau bidang gitu. Sebenarnya itu ada HTML biasa. Terus untuk supportnya ya dikit juga. Nah ini JavaScript WebGL. WebGL ini lebih khusus menggunakan Canvas. Yang menggunakan Canvas nanti bisa dijelaskan sedikit. Untuk ngerenderingnya juga menggunakan JavaScript, tapi API-nya menggunakan WebGL. Nah di sini ya bisa dilihat ya supportnya sangat kecil sekali, masih dikit banget. Itu buat Internet Explorer aja masih 11, udah 10 belum support. Nah buat animasi CSS ini ada beberapa cara. Yang pertama transisi itu jadi kayak
Misalnya suatu benda pengen pas muncul itu fade in yang pertama. Fade in, nah ini biasanya pakai transisi bisa, atau misalnya waktu mouse-nya di hover nih ke suatu button, buttonnya berubah warna gitu. Nah itu menggunakan transisi. Transisi ini biasanya digunakan cuman buat satu kali jalan gitu. Mau bolak, misalnya button nih di hover, kan nggak bisa kan misalnya dari merah, terus beberapa detik kemudian gue masih di hover nih, saya pengen waktu beberapa detik baru diganti ke warna yang lain gitu, atau bentuknya berubah gitu, itu nggak bisa. Itu cuma satu kali jalan transisi. Nah yang kedua itu dia menggunakan keyframe rule. Keyframe rule ini itu ada timingnya sendiri. Jadi misalnya saya pengen animasinya buat detik 0 sampai detik 3 dia melakukan sesuatu. Sesuatu misalnya saya sebut A aja. Terus buat detik ketiga sampai ke 6 saya melakukan sesuatu yang beda lagi gitu. Itu ada timingnya di sini. Jadi nggak cuma sekali jalan gitu. Sebenarnya bisa satu kali jalan tapi ya sama aja pakai transisi gitu. Ini contohnya saya nggak terlalu bakal ke teknisnya sih, cuman ini contoh kodenya gitu. Saya buat tadi menggunakan keyframe ya. Contohnya ini ada pulse animation pulse 2 second infinite. Berarti saya ingin melakukan animasi pulse selama 2 detik. Itu dilakukan secara berulang kali gitu infinite. Nah, buat di sini ini timingnya. Jadi kalau misalnya 2 detik nih, ini timingnya dari 0% ke 50%. Berarti detiknya jumlah durasinya 2 detik itu dibagi 0 dari 0% dari 0% sampai 50%, berarti dari 0 detik sampai 1 detik. Dia melakukan transisi dari scale-nya 1 dijadiin 2. Jadi dia misalnya ada benda nih 1 yang ukurannya 1, terus digedein dulu jadi 1,2 lebih gede gitu. Terus dari detik pertama sampai detik kedua itu dibalikin lagi, dari yang 1,2 kali dibalikin jadi awal lagi. Jadi animasinya hasilnya kayak gitu. Nah ini animasi, perbedaan animasinya buat yang JavaScript. Yang pertama Canvas, ya dibandingin SVG sama WebGL nih jauh lebih simpel, soalnya ini basicnya ya, walaupun nanti WebGL juga menggunakan Canvas juga. Terus Canvas ini cuman bitmap, jadi nggak ada misalnya oke gue di Canvas gue bikin 3 tokoh, itu nggak berarti di satu Canvas itu ada objek 3 tokoh gitu. Jadi di bitmap Canvas ini, bitmap ini maksudnya jadi gimana ya, itu yang di Canvas itu cuman titik pixel-pixel doang, jadi nggak ada objek di sana. Jadi kalau saya gambar masukin 3 gambar nih JPEG ke Canvas 1, 2, 3 itu cuman pixel-pixel doang yang digambar di sana. Terus buat animasinya sendiri, ini mungkin kayak animasi zaman dulu ya, yang saya kalian pernah lihat kan apa? Ada kertas yang bertumpuk-tumpuk terus digerakin cepat gitu. Nah itu kayak gitu, dia gambarnya berulang-ulang. Jadi kalau misalnya ada bola yang gerak nih dari kiri ke kanan, saya harus gambar dulu dari saya posisi dia 0 terus di plus 1 terus sampai ke kanan gitu. Itu animasi menggunakan Canvas seperti itu. Terus Canvas ini juga susah buat responsif, tampilan responsif ya, susah banget itu. Terus ini cocok buat kalau misalnya mau gambar beberapa objek itu di dalam Canvas yang bukan objek sih, menggambar suatu hal yang banyak banget di Canvas itu cocok banget. Terus ini paling cocok juga buat untuk membuat game yang ada di web application. Terus kekurangannya sendiri itu menggunakan kode yang jauh lebih banyak dibandingin CSS, soalnya ada logic juga gitu, ada problem solving juga. Jadi makin banyak kalau misalnya interaksinya makin banyak di Canvas itu, jadi kodenya lebih banyak. Ini contoh library-nya Queen.js, mungkin bisa dicari sendiri. Terus yang kedua menggunakan SVG. SVG ini mungkin 11-12 lah sama Canvas, tapi di Canvas tadi kan cuma bitmap doang nih, pixel 1 gitu. Nah si SVG sendiri dia punya ini menggunakan HTML biasa, tapi nanti HTML-nya itu ada atribut-atribut di mana kalau kalian definisiin itu bisa menghasilkan merender suatu bidang atau suatu gambar gitu.
Jadi tadi karena menggunakan DOM, dia jadi mempunyai objek sendiri, jadi lebih gampang buat nge-track elemen-elemennya. Jadi kalau misalnya saya mau masukin gambar sebagai SVG itu lebih gampang nge-tracknya gitu. Terus untuk event handlernya sendiri itu lebih gampang. Kalau JavaScript itu, kalau misalnya saya pengen nih, kalau saya mau saya menghover, misalnya ada 3 bola, saya menghover bola kedua, itu apa yang saya harus lakukan? Berarti antara satu kalian harus ngecatat itu posisi apa buat yang pixel bagian berapa itu bola keberapa, buat pixel yang keberapa buat bagian berapa. Jadi waktu di hover ke pixel saya koordinat 100 kali 100 gitu, 100 kali 150 gitu, berarti itu bola kedua gitu. Nah buat yang SVG ini dia ada objek sendiri, jadi kalian gampang tinggal masukin event handlernya di objeknya, itu tinggal di kode sendiri di JavaScript-nya. Untuk renderingnya itu lebih bagus buat, kalau yang tadi kan canvas lebih cocok buat objeknya kalau banyak banget. Kalau SVG ini lebih cocok lagi, lebih cocok buat objek yang gede banget. Jadi nggak cocok buat yang banyak objek dimasukin ke sana. Soalnya HTML itu sendiri lumayan berat buat diakses di JavaScript. Lalu SVG sendiri tadi saya udah ngomong itu menggunakan HTML, jadi bisa menggunakan CSS animation. Contohnya Web3.js. Nah buat Web3.jl ini dia sama menggunakan canvas, tapi khusus buat animasi 3 dimensi. Nah buat yang ini pengetahuan buat matematikalnya sama komputer grafiknya itu harus cukup kuat, kalau enggak pusing banget belajar. Untuk contoh library-nya Web3.js. Ini sedikit basic ya buat grafik. Grafik itu buat yang 2D, ada koordinat kartesian, biasanya kan X di bawah, Y ke atas gitu. Ini kebalik, jadi X-nya dan gambar itu dimulai dari kiri atas. Jadi X-nya ke kanan, dari atas, dari kiri ke kanan, Y-nya itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu. Posisinya. Nggak kayak kartesian yang biasa. Buat yang 3D sendiri mungkin ya mirip sama kayak 2D, cuman mungkin kalian nggak tahu ya, ada tambahan satu lagi sumbu, itu sumbu Z. Lalu saya ada bikin objek nih, objek kubus. Itu saya harus tentuin dulu posisi saya melihatnya dari mana. Jadi misalnya ini kubus ini mungkin posisinya biasa lah ya, kubus biasa gitu naruh. Ini posisinya saya turunin sedikit kameranya, jadi saya melihatnya dari bawah. Lalu satu lagi itu ada penggunaan pencahayaan di 3 dimensi. Jadi kalau yang dicontoh ini, yang kubus bergerak ini, cahayanya bisa dilihat dari sana, dari kanan atas ya, dari kanan atas menuju kubus. Jadi buat yang nggak terkena cahayanya tuh warnanya gelap. Dan kalau misalnya aja nih, buat pencahayaannya kalian nggak definisiin, ini objeknya pasti gelap, nggak ada apa-apa. Jadi warnanya gelap aja gitu. Ini kan ada biru-birunya, ada gradiennya waktu dia muter gitu. Nah ini buat, tadi kan udah ngomongin animasi bisa buat game atau apa. Nah sekarang mau membahas data visualisasi. Data visualisasi itu apa sih? Jadi data visualisasi ini sebuah cara untuk menyampaikan sebuah data atau informasi, tapi tidak hanya menggunakan sebuah huruf atau angka, tapi menggunakan visual. Jadi ingat lagi tadi kan saya udah ngomong manusia itu jauh lebih baik dalam menangkap suatu objek yang bergerak. Ya ini sama aja, manusia tuh lebih baik dalam menangkap sebuah gambar gitu daripada membaca sebuah tulisan, kan capek membaca tulisan. Nah dengan data visualisasi ini, membaca pattern, membaca tren, atau membaca hubungan dari data pertama sama data kedua itu lebih gampang. Nah ini contohnya, mungkin contoh data misalnya di atas ini tabel, itu ngebacanya susah. Saya mau cari ini data yang paling tinggi yang mana, saya harus cek dulu satu-satu, kan capek. Atau misalnya saya mau nyari data yang pertama sama kedua tuh hubungannya gimana, dia lebih tinggi atau lebih kecil gitu, itu lebih susah. Nah kalau menggunakan data visualisasi, kalian bisa lihatnya. Ini contohnya tadi menggunakan animasi yang udah dijelaskan. Ini kalian bisa lihat itu perubahan misalnya dari satu objek data pertama sama data kedua tuh perbedaannya gimana, itu kelihatan jauh lebih enak gitu dibandingin
harus kebaca tulisan dan gambar tulisan dan apa angka. Data visualisasi ini sangat dianjurkan buat mungkin perusahaan yang punya mungkin merilis sebuah data atau ingin nunjukin sesuatu data atau ingin analisis data dengan lebih baik dan cepat. Jadi menggunakan data visualisasi ini analisis data itu jauh lebih gampang. Terus tadi saya udah ngomong juga manusia itu jauh lebih baik dalam apa memproses sebuah visual daripada angka dan tulisan gitu. Jadi buat mengerti sebuah data jauh lebih cepat dan gampang. Terus jadi dengan analisis data dengan menggunakan data visualisasi kan analisisnya jauh lebih gampang. Jadi dengan analisis lebih gampang, jadi bisa identify misalnya kenapa misalnya produk apa nih kayak hasil penjualan dari tahun berapa sampai berapa, terus dilihat ini kenapa datanya bisa turun gitu, kenapa penjualan kita turun gitu, itu jauh lebih cepat dan gampang. Dan tadi saya sudah jelasin juga itu tiap data bisa dilihat relationship-nya, hubungannya dan pattern-nya itu jauh lebih gampang juga. Ini contoh-contoh chart dan grafik yang itu chart garis, itu chart papan, ini radar, file, itu semacam radar juga, cuma lebih agak beda dikit. Nah ini mungkin ada juga orang yang beberapa yang bikin chartnya tuh nggak kayak chart basic kayak gitu. Jadi bisa aja bikinnya kayak balon-balon gitu. Terus ya kayak balon-balon itu walaupun sebenarnya pakai pai juga mirip kayak yang pai di bawah, itu gerakannya kan kayak pai gitu. Cuman di bawahnya ada data lagi gitu. Ini jauh lebih menarik kalau dibandingin kalau pakai tabel yang pertama itu. Untuk data visualisasi kadang harus dipilih dulu chart apa yang bagus atau yang lebih baik itu yang digunakan. Jadi pertama yang harus diperhatiin, satu, data yang ingin kalian visualisasi itu datanya pengen apa yang pengen kalian lakukan pada data itu. Pertama, apa kalian pengen membandingkan data yang pertama data yang berikutnya, atau ingin ngelihat komposisi suatu data, misalnya gimana ya, dari apa misalnya ada suatu makanan nih, satu makanan ini mengandung apa aja gitu di dalamnya, itu bisa jadi kayak menggunakan itu bisa pikir nanti pakai chart atau graf apa yang bagus. Terus apakah ingin melihat distribusi datanya gimana yang bagus? Kalau distribusi data mungkin lebih enaknya pakai pie chart atau ya pie chart sih lebih enak. Terus untuk apakah pengen melihat lagi tren apa sih data ini apa tahun-tahun dari saya dari tahun 2011 sampai 2017 itu trennya apa aja gitu. Itu bisa juga nanti dipanduin. Terus mau melihat apakah relasi setiap nilai itu apakah kalian tuh pengen ngerti itu datanya relasinya tuh apa aja gitu dari setiap data, jadi lebih gampang. Nah jadi kalau pemilihan chart yang salah itu bisa fatal banget. Ini contohnya ya, misalnya ada ini misalnya saya kasih contoh aja, misalnya kayak pemilihan ya ketua RT lah atau presiden gitu. Ya kalau menggunakan pie chart sih ya oke aja, tapi kalau kalian pengen melihat sekilas doang nih, yang mana yang lebih gede, presiden yang pilihannya lebih tinggi gitu, itu susah banget melihat kayak gini. Apalagi kalau nggak ada angkanya gitu, kan susah ngelihatnya. Kalau ngelihat yang itu, yang merah jangan yang merah deh, yang hitam sama yang kuning tuh yang ujung itu bedanya berapa gitu kan susah. Ya harus pakai huruf gitu paling nggak, ngasih tahu ini berapa persen, tapi ujung-ujungnya juga harus ngebaca tulisan kan, mending ngasih tabel aja yang tadi nggak ada bedanya. Jadi lebih bagus sih kalau buat yang contoh ini pakainya bar chart atau ya pakai chart batang gitu. Nah, jadi yang tadi dibahas itu udah tadi data visualisasi. Nah data visualisasi ini sebenarnya nggak perlu animasi, tapi ya seperti yang saya udah ngomong tadi pertama, dengan animasi kalian bisa membuat semuanya lebih baik. Nah data visualisasi ini sendiri membuat chart ini ada beberapa cara. Yang pertama pakai kanvas, itu bisa
kanvas, jadi kalian harus gambar di tiap pixelnya tuh kalian kasih warna atau gimana gitu. Jadi misalnya dari pixel 1 sampai pixel ke kanan bawah itu digambar suatu kotak buat gambar tanpa. Kalau menggunakan SVG itu seperti menggunakan HTML biasa, jadi saya tinggal bikin SVG HTML1, terus dikasih width, dikasih height, terus dikasih background gitu aja. Ya, simpelnya gitu. Walaupun SVG sebenarnya ada atribut sendiri buat menggambar, nggak bisa pakai CSS gitu. Atau menggunakan HTML biasa juga bisa. Tapi HTML ya terbatas ya. Paling buat cuman ngebuat cat panah gitu tuh lebih gampang. Atau kalau misalnya mau buat cat yang kayak radar tadi itu kan susah banget pakai HTML, mungkin nggak bisa gitu. Lebih baik sih pakai Canvas sama SVG. SVG juga bisa gambar garis gitu. Nah, nantinya itu nanti bisa dipaduin lagi dengan CSS sama CSS atau JavaScript animasi tadi. Jadi menggunakan animasi jauh lebih baik gitu. Nah ini jadi medianya dia menggunakan Canvas atau SVG buat munculin cat ya. Biasa aja gitu, plug cat berapa persen angka. Menggunakan CSS atau JavaScript itu animasinya ini harusnya HTML di sebelah sana sih. Jadi menggunakan JavaScript sama CSS, oke JavaScript buat ngitung, buat munculin catnya, munculin terus nentuin itu lebar, misalnya lebar pie-chartnya berapa, lebar tinggi batangnya gitu berapa gitu. CSS bisa digunakan buat lebih menarik, misalnya yang cat bar, yang data pertama warnanya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, atau kasih animasi juga bisa menggunakan CSS. Kalau ada pertanyaan boleh. Gak ada. Apa? Ya ini sih contoh lagi yang animasi, ya ini bisa menggunakan CSS atau JavaScript juga. Ini kayak partnya dibagi-bagi gitu. Saya harus ngambil bagian pertama dulu, tangan, badan, kaki gitu. Setiap kayak apa namanya, bagian harusnya harus dibagi-bagi dulu gitu. Saya bisa pakai CSS. Cuman harus susah. Yuk, pertanyaan nggak ada? Apa sih? Oke, buat Oke, buat yang responsif sendiri, yang buat yang kanvasnya pertama, gua nggak bilang ya tadi kanvas itu nggak bisa mau responsif, itu bisa tapi susah banget. Jadi kan tadi udah jelasin nih kanvas itu bukan teknik sih, cara ngevisualisasi sesuatu itu dia ngasih satu pixel ini warnanya apa gitu, satu pixel ini warnanya apa. Jadi kalau mau responsif nih, ukurannya kan harus ngikutin layar. Nah setelah waktu di resize nih Windowsnya, itu harus digambar ulang lagi. Waktu digambar ulang itu jadi performance-nya jeblok lagi, terus harus ngebikin kode lagi yang dimana tiap resize itu harus digambar ulang dan sesuai dengan ukuran Windowsnya gitu. Nah tadi yang kalau objeknya banyak nih tapi pengen responsif, pakai Canvas juga nggak apa-apa gitu. Tapi susah ngebikinnya. Kalau pakai SVG kan itu, ya sebenarnya kalau saya disuruh milih sih,
pakai Canvas sih lebih enak, soalnya itu primitif banget dan lebih gampang gitu. Kalau SVG itu kayak harus ngitung, ya gimana ya, membuat suatu garis aja susah gitu di SVG. Ya walaupun di SVG itu lebih lebih enteng dibandingin Canvas, soalnya apalagi buat responsif nih. Kalau buat responsif kan dia tinggal ngikutin layar, itu menggunakan CSS biasa. Nah itu lebih lebih apa ya, lebih enteng gitu. Jadi harus dilihat kasusnya lagi sih sebenarnya. Kalau kalau emang dari sisi user yang ini pengen performance lebih baik ya pakai SVG dan itu bisa. Walaupun kalau terlalu banyak banget misalnya 1 juta atau 2 juta gitu, itu pakai Canvas gitu. Kalau objeknya udah kayak berjuta-juta beli Canvas, kalau saya masih dikit yang 100 atau 200 kan suatu web kan mau objeknya berapa sih, memang sebanyak itu 1-2 juta gitu. Nah, biasanya Canvas itu. Ada lagi? Yang tadi di awal kan tadi yang butuh start kan pertama apa sih namanya tuh butuh CSS dan JavaScript yang kuat, Ya. terus matematika, terus ada itulah. Nah tapi di sini ada tips dan trik juga kan ketika kita mendalami CSS sama CSS itu luas gitu. Ya. Jadi apa yang baiknya buat bisa itu kita dalamin yang apanya, JavaScript juga luas gitu. Ya. Dalamin yang apanya gitu. Oke, buat CSS sendiri itu buat animasi yang sering dipakai itu harus teknis nggak ya ngomongnya. Jadi ya saya kasih tahu teknis dikit deh. Jadi kalau menggunakan CSS itu biasanya yang sering dipakai itu position soalnya kan suatu benda gerak-gerak gitu kan. Jadi position biasanya sih position absolute terus digerakin dari kiri mau ke kanan berapa, left right gitu, atau top ke bawah, top bottom. Atau yang itu position, yang kedua itu pakai transform. Jadi transform ini sama kayak position, dia bisa ngubah posisi objek. Misalnya dari objeknya di posisi 0,0 nih, saya transform sumbu X gitu, translate X plus 100 px gitu, berarti suatu bendanya gerak ke kanan. Jadi biasanya ya yang penting sih buat animasi itu posisi 1, transform 1. Ya buat warna margin segala macam itu nggak terlalu penting gitu di CSS. Ya cuman itu buat ngerti transform dan position itu biasanya harus ngerti banyak juga CSS gitu. Soalnya kan bisa aja nanti bingung waktu saya gunain transform X gitu, transform ke sumbu X, kenapa bisa ke sini gitu. Atau pengen geraknya melengkung nih dari atas kanan atas melengkung gitu ke bawah. Nah itu kalau nggak terlalu ngerti CSS itu susah banget soalnya. Nah buat yang JavaScript itu sarannya sih belajar komputer grafis sih. Komputer grafis tuh dari ya mau pakai Java, mau pakai C++, mau pakai C# atau C biasa aja tuh sama aja konsepnya. Jadi gambarnya dari kiri atas itu gambar suatu pixel. Misalnya satu pixel aja warnanya merah, yang pengen gerak dari kiri ke kanan. Iya, itu berarti waktu dari kiri atas itu nanti kan gerak satu pixel ke kanan. Berarti itu digambar ulang gitu. Tadi kan udah dijelasin kayak kartun lama itu digambar ulang berkali-kali biar kayak gambarnya gerak. Padahal itu satu gambar digerakin satu-satu gitu ke kanan. Jadi buat JavaScript itu sebenarnya gunanya perlunya itu belajar komputer grafis satu, itu penting banget. Terus matematika. Nah matematika ini ya tadi yang contohnya mau gerak melengkung aja. Itu kan ya paling nggak ngerti lah kayak misalnya sinus atau kosinus itu penting banget. Ya gerakannya kan melengkung gitu. Atau persamaan kuadrat atau segala macam saya juga nggak tahu apa gitu. Jadi itu harus ngerti banget matematika. Ya itu aja sih. Yuk, next, apalagi?
Nah, itu makanya butuh matematika cukup kuat harus, kalau nggak susah. Itu terutama sih buat JavaScript. Soal kalau CSS kan tinggal timing doang mainnya gitu. Itu gampang CSS, kalau JavaScript harus matematis. Ya, ya itu dipakai. Jadi kalau dulu ada yang ngomong matematika nggak guna, nggak kepake, itu salah banget, salah banget. Atau misalnya contoh kayak mau bikin TypePy aja gitu, itu susah banget. Kalau kalau pakai plugin mah gampang, tinggal include, tinggal masukin datanya berapa, terus lebar lingkarannya berapa. Kalau pakai JavaScript biasa, Canvas biasa nih, itu harus ngerti persamaan lingkaran juga, harus ngerti masalah radian sama derajat itu bedanya apa. Jadi matematika penting banget di JavaScript. Apalagi buat animasi sama data visualisasi sih. Next, ada lagi Kak? Ada. Sekian aja udah. Ya, jadwalnya sih sampai jam setengah. Ini 10 menit lagi nih. Kalau mau udah ya udah gitu. Sama Riri boleh gak sih diudahin? Udah nih, gak ada pertanyaan lagi. Udah ya, ditutup aja ya, udah gak ada pertanyaan juga. Ya, terima kasih udah datang.